Oke, selamat datang kembali. Materi yang Anda bagikan kali ini benar-benar memicu satu pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan besar ya? Besar sekali. Jadi, dulu sekali ada gambaran tentang Eropa sebagai masyarakat yang egaliter, damai, bahkan artistik, sangat menghormati perempuan. Betul. Tapi kalau kita lihat dunia sekarang, yang dominan justru patriarki, perang, ketidaksetaraan, rasanya seperti dua dunia yang benar-benar berbeda. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Itu pertanyaan intinya kan, seolah-olah ada sebuah saklar yang ditekan dalam sejarah manusia yang mengubah segalanya secara drastis. Betul. Dan sumber yang kita bahas ini menunjuk ke satu jawaban yang sangat kuat. Sebuah penaklukan besar oleh bangsa nomaden dari padang rumput Eurasia. Bangsa yang kita kenal sebagai Yamnaya. Yamnaya. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar siapa sebenarnya mereka ini. Dari mana asalnya, inovasi gila apa yang mereka ciptakan, dan bagaimana mereka bisa, tanpa berlebihan ya, membentuk ulang wajah Eropa dan sebagian besar Asia. Ini cerita yang epik. Sangat epik. Dan yang paling menarik adalah bagaimana sebuah perubahan di satu sudut dunia, di padang rumput yang keras itu, bisa menciptakan efek domino yang, gemanya masih kita rasakan ribuan tahun kemudian. Di segala aspek ya. Di bahasa yang kita gunakan, gen kita, sampai cara kita mengatur masyarakat. Nah, kita akan coba telusuri jejak mereka. Baik, mari kita mulai dari awal. Sebelum para penakluk ini datang, seperti apa dunia yang mereka temukan? Materi kita ini mengutip antropolog Maria Gimbutas melukiskan gambaran Eropa kuno. Coba kita bayangkan sejenak, seperti apa dunia itu? Oke, coba bayangkan, kita mundur jauh sekali, sekitar 11.000 tahun lalu. Pertanian baru saja ditemukan di timur dekat, dan ini mengubah segalanya, kan? Benar. Lalu, sekitar 8.000 tahun yang lalu, ada perubahan iklim. Zaman es singkat yang mendorong para petani ini bergerak, bermigrasi ke Eropa yang lebih subur. Nah, mereka ini bukan sekedar pindah, tapi mereka membawa cetak biru peradaban mereka. Cetak biru peradaban? Isinya apa saja itu? Pasti beda banget dengan yang kita kenal sekarang. Beda banget. Pertama dari sisi spiritual. Pusat kepercayaan mereka adalah pemujaan terhadap Dewi Ibu atau Mother Goddess. Dewi Ibu. Betul. Sosok ini adalah sumber segala kehidupan yang melahirkan alam semesta. Dari sini lahir nilai-nilai inti mereka, kesatuan. Mereka percaya semua makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, itu setara dan saling terhubung. Jadi ada semacam kesadaran ekologis yang dalam ya? Bukan pandangan bahwa manusia adalah penguasa alam. Tepat. Mereka merasa jadi bagian dari alam itu sendiri. Ada tanggung jawab untuk melindungi alam, bukan mengeksploitasinya. Fokusnya keseimbangan dan harmoni. Dan ini tercermin di masyarakatnya. Pasti. Karena tidak ada konsep menaklukkan alam, maka tidak ada juga konsep menaklukkan sesama manusia. Masyarakatnya digambarkan sangat egaliter. Oke, egaliter ini yang menarik. Karena kita kan sering berasumsi sejarah manusia itu selalu hierarkis. Seberapa egaliter sih mereka? Menurut argumen dalam sumber ini, sangat egaliter. Tidak ada perbedaan status yang kaku antara pria dan wanita. Bahkan, ada argumen bahwa wanita justru punya posisi yang sedikit lebih tinggi. Loh, kok bisa? Mereka dianggap lebih dekat dengan Sang Dewi Ibu. Jadi, peran mereka dalam pemerintahan dan spiritualitas itu sangat sentral. Wow, itu benar-benar membalikan narasi sejarah yang biasa kita dengar. Betul. Dan gaya hidup mereka, damai, sumber daya dari pertanian melimpah, jadi tidak ada alasan untuk berperang. Energi dan waktu luang mereka yang bisa dipakai untuk perang justru dialihkan ke seni. Jadi mereka fokus ke seni. Iya, mereka menciptakan patung, keramik, berbagai karya seni untuk merayakan Sang Dewi dan kesuburan alam. Jadi, bayangkan sebuah peradaban yang mapan, damai, artistik, dan berpusat pada figur perempuan. Itulah potret Eropa kuno. Gambaran yang indah. Tapi seperti yang sering terjadi, cerita ini punya sisi lain yang jauh lebih kelam kan? Mari kita pindah ke padang rumput Eurasia, The Steppes, di mana kondisinya 180 derajat berbeda. Nah, disinilah mesin perubahan sejarah mulai dinyalakan. Padang rumput Eurasia itu luar biasa luas, tapi juga luar biasa sulit untuk ditinggali. Kenapa sulit? Rumputnya tidak bisa dimakan manusia, dan tanahnya tidak subur untuk pertanian skala besar. Kondisi ekstrim ini memaksa mereka masuk ke dalam sebuah proses yang disebut dalam materi ini sebagai evolusi sosial. Evolusi sosial.
Mari kita bedah istilah ini. Kedengarannya kompleks. Sebenarnya konsepnya cukup intuitif kok. Bayangkan sebuah arena kompetisi yang sangat besar, tapi punya dua aturan main, terbuka dan kooperatif. Terbuka dan kooperatif. Terbuka artinya tidak ada satu penguasa atau kerajaan dominan yang mengatur segalanya. Ada banyak sekali kelompok kecil yang saling bersaing untuk bertahan hidup dengan sumber daya yang super langka. Oke, jadi kompetisi yang brutal. Tapi kenapa kooperatif? Bukankah itu kontradiktif? Justru itu kuncinya. Meskipun bersaing, mereka tidak hidup dalam isolasi total. Mereka tetap berkomunikasi, berdagang, bertukar informasi. Mereka saling mengamati dan belajar dari keberhasilan atau kegagalan kelompok lain. Ah, saya mengerti. Mirip periode negara-negara berperang di Tiongkok kuno, atau persaingan antar negara kota Yunani seperti Athena dan Sparta. Persis. Periode kompetisi intens seperti itu dalam sejarah hampir selalu menjadi inkubator inovasi yang luar biasa. Setiap kelompok harus terus berinovasi atau mereka akan musnah. Dan pasti ada hasilnya kan? Tepat. Penulisnya menggarisbawahi dua hasil yang tak terhindarkan dari proses ini. Pertama, yaitu tadi, proses ini pasti melahirkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Kedua, pada akhirnya, kompetisi ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada satu kelompok yang keluar sebagai pemenang. Dan pemenangnya ini bukan sekedar yang paling kuat kan? Bukan. Pemenangnya adalah kelompok yang paling kejam dan paling efisien dalam mengadopsi semua inovasi yang ada, lalu menggabungkannya untuk satu tujuan, menghancurkan semua pesaingnya. Pola yang berulang dalam sejarah? Betul. Di padang rumput Eurasia, pemenang dari kompetisi brutal selama ribuan tahun ini adalah bangsa Yamnaya. Oke, di sini bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Inovasi spesifik apa yang memberi mereka keunggulan mutlak ini? Bagaimana mereka memecahkan teka-teki untuk tidak hanya bertahan tapi justru berkembang pesat di padang rumput yang ganas itu? Mereka melakukannya melalui 4 terobosan jenius yang saling mengunci. Yang pertama adalah solusi ekonomi, pastoralisme. Pastoralisme. Logikanya brilian. Kita tidak bisa makan rumput, tapi kita bisa memelihara hewan yang makan rumput, lalu kita makan hewannya. Sapi, domba, kambing, tiba-tiba padang rumput yang tadinya tak berguna berubah jadi lumbung makanan berjalan. Sebuah life hack untuk seluruh peradaban. Tapi itu baru permulaan kan? Baru permulaan. Inovasi kedua yang terjadi di dalam tubuh mereka sendiri adalah toleransi laktosa. Toleransi laktosa. Maksudnya? Sebagian besar manusia dewasa kan tidak bisa mencerna susu. Tapi kelompok Yamnaya ini mengalami mutasi genetik yang memungkinkan mereka minum susu hewan sepanjang hidup mereka. Ini keuntungan nutrisi yang dahsyat. Dan dampaknya pada fisik mereka, itu luar biasa. Luar biasa. Data arkeologi menunjukkan rata-rata orang Yamnaya itu 20 cm lebih tinggi daripada para petani di Eropa pada masa itu. Tunggu, 20 cm. Itu bukan sekedar lebih tinggi. Itu perbedaan antara manusia normal dan raksasa di mata orang lain. Tepat. Bayangkan saja efek psikologisnya saat mereka pertama kali bertemu. Pasti seperti melihat makhluk dari dunia lain. Mereka lebih besar, lebih kuat, mungkin lebih sehat. Kemudian inovasi ketiga, domestikasi kuda. Padang rumput itu kan luas sekali. Untuk bergerak cepat, berkomunikasi, dan menggembalakan ternak, mereka butuh transportasi. Dan menjinakkan kuda itu susah ya? Susah sekali. Butuh waktu ribuan tahun, menurut perkiraan. Ini pencapaian yang monumental. Dan inovasi terakhir menyatukan semuanya. Roda. Betul sekali. Roda dan gerobak. Ketika kamu menggabungkan kuda yang sudah jinak dengan penemuan roda, kamu menciptakan gerobak. Ini game changer yang sesungguhnya. Karena mereka jadi bisa pindah-pindah. Tepat. Mereka menjadi masyarakat nomaden sejati pertama di dunia. Seluruh hidup mereka, keluarga, tenda, harta benda bisa diangkut. Mereka menjadi peradaban yang mobile. Oke, jadi kita punya masyarakat nomaden, peternak, penunggang kuda yang secara fisik jauh lebih superior. Gaya hidup baru yang radikal ini pasti menciptakan nilai-nilai dan struktur sosial yang juga sama sekali baru. Bagaimana efek dominonya? Efeknya mengubah segalanya. Pertama, gaya hidup nomaden ini melahirkan bentuk konflik yang baru. Kalau kamu terus berpindah, kamu pasti akan bersaing memperebutkan padang rumput. Dan ketika seluruh kekayaanmu dalam bentuk ternak yang bisa dicuri, Perampokan jadi ancaman sehari-hari. tepat, kekerasan bukan lagi pilihan, tapi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Dan di dunia yang penuh kekerasan seperti itu, peran laki-laki pasti meroket. Disinilah akar patriarki mulai tumbuh. Betul.
Di masyarakat Eropa kuno yang damai, peran perempuan sebagai pemberi kehidupan sangat dihargai. Tapi di padang rumput yang keras, peran laki-laki sebagai pelindung, pejuang, dan perampok ternak menjadi jauh lebih vital. Kekuasaan pun bergeser secara dramatis ke tangan laki-laki. Ini juga pasti mengubah cara mereka memandang kepemilikan, kan? Jelas, bagi Yamnaya, seekor sapi adalah kekayaan yang nyata. Bisa dihitung, bisa dipindahkan, dan yang terpenting bisa dimiliki secara pribadi. Disinilah konsep properti pribadi dalam bentuk yang kita kenal sekarang lahir. Ide tentang ini milikku. Betul, dan itu memicu masalah baru yang sangat modern. Bagaimana cara mewariskan kekayaan ini? Masalah warisan? Jika seorang ayah punya 10 anak laki-laki dan 100 sapi, kalau dibagi rata, masing-masing cuma dapat 10. Lama-lama semua keturunannya miskin. Tepat. Jadi mereka menciptakan solusi sosial yang sangat brutal tapi efektif. Primogenitur atau hak anak sulung. Hak anak sulung. Semua warisan, semua ternak diberikan hanya kepada putra tertua. Tujuannya agar kekayaan keluarga tetap utuh dan kuat. Tunggu dulu. Jadi sistem warisan ini pada dasarnya adalah mesin yang sengaja dirancang untuk menghasilkan para penakluk dong? Gimana maksudnya? Putra tertua menjaga kekayaan keluarga, sementara 9 putra lainnya tidak dapat apa-apa. Satu-satunya cara bagi mereka untuk punya ternak, istri, dan status adalah pergi keluar dan merebutnya dari orang lain. Itu bukan efek samping, itu fitur utama sistem mereka. Itu analisis yang sangat tajam. Sistem ini secara otomatis menciptakan surplus pemuda yang ambisius, terlatih dalam kekerasan, dan tidak memiliki apa-apa. Ini adalah resep untuk ekspansi tanpa henti. Dan tentu saja, agama mereka harus berevolusi untuk melegitimasi semua ini. Dewi Ibu yang damai sepertinya tidak cocok lagi. Sama sekali tidak cocok. Posisinya digeser total oleh dewa laki-laki yang perkasa, seorang pejuang di langit. Bapa Langit atau Sky Father. Cikal bakal Zeus atau Jupiter. Persis. Bapa Langit ini tidak memberikan kehidupan, ia memberikan kekayaan dalam bentuk ternak. Dan perintahnya bukan cinta dan harmoni, tapi perang dan perebutan kemuliaan. Agama, ekonomi, dan struktur sosial mereka menjadi selaras sempurna, menciptakan mesin penaklukan. Ini membawa kita ke paradoks besar berikutnya. Eropa kuno punya populasi yang jauh lebih besar. Logikanya, mereka seharusnya bisa menahan invasi ini. Tapi mereka tidak bisa. Bagaimana mungkin? Nah, sumber ini menunjukkan bahwa kemenangan Yamnaya bukan hanya karena kekuatan militer. Mereka menang karena 3 faktor yang datang bersamaan, menciptakan badai yang sempurna lah istilahnya. Oke, apa faktor pertamanya? Faktor pertama dan yang paling menghancurkan adalah wabah penyakit. Kita bicara tentang wabah pes atau bubonic plague. Wabah yang sama dengan Black Death di abad pertengahan itu sudah ada sejak ribuan tahun sebelumnya. Benar, bukti DNA dari kerangka kuno mengkonfirmasi hal ini. Wabah ini menyebar kemana-mana tapi dampaknya sangat asimetris. Bagi para petani Eropa yang hidup menetap di desa-desa padat, wabah ini adalah kiamat. Sementara bangsa Yamnaya, Mereka hidup nomaden, terpencar dalam kelompok-kelompok kecil, dan secara fisik lebih kuat. Jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Wabah ini pada dasarnya melakukan pemboman karpet biologis di Eropa. Memusnahkan sebagian besar populasi sebelum para pejuang Yamnaya tiba. analogi yang digunakan dalam materi ini kuat sekali. Ini mirip bagaimana penyakit dari Eropa memusnahkan 90% populasi asli Amerika. Analogi yang sangat akurat. Lalu di atas wabah datang faktor kedua, perubahan iklim. Zaman es mini melanda, iklim jadi lebih dingin dan kering. Gagal panen, Betul, gagal panen, kelaparan massal, keputusasaan. Masyarakat mereka yang sudah hancur oleh wabah kini semakin lemah. Sementara bagi orang Yamnaya, padang rumput yang dingin mendorong mereka untuk mencari lahan baru. jadi Eropa berada di titik terlemah dalam sejarahnya, kondisi yang sempurna untuk invasi. Tepat. Dan pada saat itulah faktor ketiga datang, invasi Yamnaya itu sendiri. Bayangkan desa-desa Eropa yang setengah kosong, dihuni orang-orang lemah dan kelaparan. Tiba-tiba didatangi gerombolan pejuang penunggang kuda yang 20 cm lebih tinggi dari mereka. Pertarungan itu sudah selesai bahkan sebelum dimulai. Benar. Dan cara mereka menaklukkan juga sangat sistematis. Strategi mereka adalah membunuh semua pria lokal dan mengambil para wanitanya. Dan yang mencengangkan, bukti DNA modern sepenuhnya mendukung narasi ini.
Ini bukan asimilasi damai ya, ini penggantian populasi melalui kekerasan. Tepat sekali. Jadi, setelah debu pertempuran mereda, apa dampak jangka panjang dari penaklukan masif ini? Apa warisan Yamnaya yang masih membentuk dunia kita sampai sekarang? Warisannya sangat fundamental, hampir di semua level. Pertama, secara geopolitik, penaklukan ini menciptakan apa yang bisa kita sebut prototipe dunia barat. Maksudnya... Ini menciptakan sebuah zona budaya raksasa yang saling terhubung, membentang dari India, melewati Iran, hingga seluruh Eropa. Semua wilayah ini untuk pertama kalinya berbagi akar budaya, agama, dan yang terpenting, bahasa yang sama. Dan bahasa adalah warisan yang paling nyata dan terdengar. Tentu, mereka menyebarkan bahasa mereka yang direkonstruksi sebagai bahasa Proto-Indo-Eropa. Inilah nenek moyang dari hampir semua bahasa Eropa modern, Inggris, Jerman, Spanyol, Rusia, dan juga Persia dan Hindi. Lalu jejak biologis mereka, gen kita. Secara genetis, dampaknya juga masif. Sebagian besar orang Eropa, Iran, dan India Utara modern adalah keturunan langsung dari Yamnaya. Populasi Eropa kuno sebagian besar benar-benar tergantikan. Tergantikan sepenuhnya? Hampir. Hanya di beberapa tempat yang sangat terpencil, seperti di Pulau Sardinia atau di antara orang Basque di Spanyol, kita masih menemukan persentase DNA pra-Yamnaya yang lebih tinggi. Jadi, kalau kita simpulkan, ini bukan sekedar invasi. Ini adalah titik balik fundamental dalam sejarah manusia. Akhir dari satu dunia dan awal dari dunia yang lain. Benar sekali. Ini adalah momen transisi dari dunia yang, menurut argumen ini, bersifat egaliter dan damai, ke era baru yang kita warisi hingga hari ini. Dunia yang didominasi oleh patriarki, peperangan, dan kepemilikan pribadi. Hampir semua perangkat lunak sosial kita bisa dilacak kembali ke revolusi Yamnaya ini. Luar biasa. Jadi, kita telah menelusuri sebuah transformasi total. Dari dunia yang memuja Dewi Ibu, kita beralih ke dunia yang dikuasai oleh Bapa Langit. Semua ini dipicu oleh sekelompok orang yang beradaptasi dengan lingkungan paling keras di bumi, menciptakan inovasi yang pada akhirnya menaklukkan separuh dunia. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan, kan? Sumber ini melukiskan pergeseran yang hampir total dari satu sistem nilai ke sistem nilai yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah elemen-elemen dari Eropa kuno itu, nilai-nilai seperti kesetaraan gender, harmoni dengan alam, benar-benar lenyap selamanya di telan sejarah? Atau masih ada sisa-sisanya? Atau jangan-jangan nilai-nilai itu hanya terkubur dalam-dalam di bawah warisan penaklukan ini dan mungkin masih bisa muncul kembali di dunia modern kita?